nih. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum, Afwan Ustadz izin bertanya. Kalau di pondok kami rajin mengaji, hafal Quran, murojaah, sholat lail, sholat sunnah dan kegiatan bermanfaat lainnya. Alhamdulillah. Dan kalau bangun di sepertiga malam itu terasa berat. Kami juga jarang pegang HP, tapi kenapa sih masih terasa malas padahal udah ada niat? Pertanyaannya, bagaimana cara agar terhindar dari godaan syaitan yang ingin menyesatkan kita? Syukron. Ya ini beda lagi nih, Ustaz Syam. Mohon izin dijawab nih. Idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau mau baca Quran, mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi kalau orang mau terhindar pada godaan syaitan, baca ta'awudz. Itu doanya yang pertama, ta'awudz. Yang kedua, tadi yang disebutkan adalah perkara-perkara sunnah. Kalau ada kemalasan dalam diri ini wajar. Karena memang baru latihan awal-awal. Nanti insya Allah akan menjadi terbiasa. Nanti akan merasakan halawat ta'ah, manisnya ketaatan. Jadi kalau orang sudah merasakan manisnya taat, maka tidak ada lagi kemalasan dalam dirinya. Namun sebagai manusia biasa memang kita ada futurnya, atau ada di saat dimana dia merasakan kemalasan. Namun karena enaknya dia berada di lingkungan yang baik, dia berada di lingkungan pondok, dia berada di lingkungan pesantren, sehingga kalaupun kita merasa malas, masih ada teman-teman kita. Kita dulu tuh dibangunin subuh aja susah gitu ya. Maka kita ketika sholat subuh ada yang ketiduran pada saat sujud, ada yang ketiduran pada saat tahiyat akhir gitu. Namun ternyata itu ya udah dilewatin aja begitu aja. Namanya juga di lingkungan pondok, di lingkungan yang baik. Insya Allah semakin lama antum di sana semakin berefek atau berbekas daripada latihan-latihan militer yang ada di pondok. Itu insya Allah. Iya. Latihan militer. Kok latihan militer? Tapi Iya, benar, saya militer. pernah dengar ceritanya gini. Setan itu dia di tempat maksiat tuh malah justru nggak ada. Ya. Karena dia udah Betul, malas. Ngapain di ngapain? tempat maksiat di situ, orang udah pada maksiat semua, Iya, benar. nggak usah dibisik-bisikin. Iya. Justru di tempat-tempat yang orang-orang lagi beribadah Kata tuh Nabi dibisikin sama Sallallahu Alaihi setan. Wasallam, seandainya engkau bisa melihat setan itu tidak ada tuh sela-sela saf itu di masjid itu. Allah. Makanya, jadi buat masnya tadi, ya tadi tahu penting. Setan itu kayak aneh ya, nyamuk Aedes aegypti. Iya, iya. Dia kayak tidak gitu. ada di tempat kotor, yang ada di tempat bersih. Iya, karena yang kotor udah pasti jorok itu. Nauzubillah min zalik. Nah sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Instagram hamba Allah. Ini bagus di pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz. Bagus pertanyaannya. Belum, itu baru awalan doang Ustaz. Ya, izin bertanya. Mertua saya menyuruh saya untuk menalak saya. Maksudnya menyuruh anaknya ya. Untuk menalak dia. Dengan alasan dia benci sama saya. Lalu suami saya menalak saya dalam kondisi haid. Apakah yang dilakukan oleh suami saya itu sampai dia gelap mata dan termasuk tahapan setan dalam menyesatkan manusia? Dan apakah talaknya itu jatuh Ustadz? Nah ini pertanyaannya Ustadz Maulana. Mohon izin Ini dijawab. harus saya jawab lewat tausiah. Silakan. Saya tidak mau jawab biasa aja. Nggak usah ngegas juga dong. Emosi dia. Salah satu tahapan setan menggoda manusia adalah ketika dia menggoda manusia untuk tahapan untuk membuat manusia itu terpisah, terputus hubungan nikahnya. Namanya cerai, hati-hati. Kalian penanya tadi, tolong hati-hati menyikapi ini. Tenang, makasih banyak kantor urusan agama. Dalam hal ini Departemen Agama yang mengurusi tentang pernikahan tidak langsung jatuh talak, tapi ada namanya bimbingan itu makanya makasih yang nonton Islami Tindak dari Departemen Agama, Ustaz bagus ya senantiasa diarahkan supaya tidak terjadi perceraian. Iya, arahkan dulu karena ini bagian prestasi setan yang terbesar. Ketika dia bisa memecahkan atau memisahkan dua orang suami istri. Ini tahapan membuat pasangan gelap mata. Gelap mata sehingga mudah pada perpisahan. Sana. Makanya mohon izin, perempuan itu paling mudah digoda dalam perceraian. Suami telat pulang, cerai kamu. Ceraikan aku. Jangan tarik aku. Nggak ada yang tarik, baju kesangkut. Ingat, ikatan terkuat, ibadah terlama, dan faedah yang luar biasa adalah ketika menikah. Ikatan terkuat, ibadah terlama,
faedah yang luar biasa besarnya ketika orang bisa menikah. Luar biasa pernikahan itu. Dan disitulah setan tidak mau orang dapat pahala besar. Bayangkan seorang istri membuatkan kopi buat suaminya. Pahala sedekahnya luar biasa. Ada istri berkata, kalau begitu aku bikin kopi 1 ember. Anda dapat pahala besar, tapi suamimu mencret, tidak tidur 1 minggu dia. Tunggu. Ustadz kapan mau dibuatin kopi Ustadz? Dia gak minum kopi. Oh, Teh aja teh. berarti tanya Ustadz kapan mau dibuatin teh Ustadz? Jamaah. Yang berikutnya, ingat. Silaturahmi yang terkuat terbesar adalah pernikahan. Karena kenapa? Akibat pernikahan kita punya keluarga dari pihak perempuan. Punya teman-teman. Enak itu. Ustaz Sam, alhamdulillah enak. Punya keluarga dari Padang, keluarga dari Batam, keluarga dari Jawa. Puncak, dari Jawa. Pertanyaannya, Iya. kok dia lebih tahu daripada Ustadz Syam? Nggak tahu saya juga. Tahu hebat banget ya. Ini tahu-tahuan. Kan aku yang datang lamaran, Oh, iya, Pak. iya, iya. Kemudian Dia lebih om-omnya Sasam ada yang dari Batam, dari Oh, inilah. gitu. Aku tahu itu. Oh, iya. Saya bilang enaknya Sasam pulang kampung dia tinggal naik mobil aja. Dulu pulang kampung naik pesawat. Sekarang pulang kampung langsung ke puncak dia. Dekat banget. Hah, tapi kalau mau pulang kampung ke Batam, ke Padang, satu ke sana, Makassar ke sana. Jadi banyak rezekinya. Makin jauh, amin. Banyak rezekinya. Itulah hebatnya. Itulah jalinan pernikahan itu luar biasa. Maka pentingnya bagi seorang muslim untuk memiliki ilmu sebelum berumah tangga. Makanya ada namanya sebelum menikah, ada namanya persiapan pernikahan, ada nasihat pernikahan, bahkan ada bimbingan, konsultasi masalah pernikahan, bahkan ada namanya piagam dari kantor urusan agama itu. Disuruh dulu, apa namanya tuh? Kursus kilat. Ya, kursus kilat. Tapi ingat, yang namanya menikah itu tidak ada orang berpengalaman dalam pernikahan. Tidak ada orang berpengalaman dalam pernikahan. Yang ada senantiasa belajar. Makanya inti dari semuanya ini, saya yang tanya tadi, jangan terjadi perceraian. Itu usaha setan untuk menggoda kita. Maka suami harus bersabar terhadap istri dan istri harus taat kepada suami. Itulah intinya. Ini begini nih perlu dijawab nih. Apa Rese sih? banget ini. Orang lagi tausiah, dia lagi main handphone lagi. Ini, saya lagi ngejawabin netizen ini, ngomongnya kasar banget nih biar dia tahu nih siapa saya nih kayak gimana. Istighfar nih. Mas, istighfar. Kenapa bisa kesal begitu sih? Kenapa bisa kesal? Ini Jo, coba tuh komentarnya tuh gak enak banget kayaknya. Coba lihat, coba. Nih, Apa komentar? tuh. Oh, kan? Kesel kan? Kesel sendiri Sabar, kan? sabar. Kenapa? Sabar. Innallah Oh, sabirin. nggak bisa. Sabar. Justru saya ini lagi tabayun ini ya kan biar Ya afdol. udah. Daripada emosi. Biar afdol. Ngapa saya jawab? Kalau Pak? kayak gitu udah handphonenya taruh aja dulu. Istighfar. Tahu dulu. Mending kalau kayak gitu Mas Fadli bisa sabar dan melakukan sesuatu amalan yang lebih afdol daripada Apa itu, Sasam? Oh, kan ada yang namanya Ya. afdol, ada yang lebih afdol. Ada yang abdal, ada yang lebih abdal. Ada yang Maksudnya afdol ya. gimana tuh? Mas Fadli kalau di komentar kayak gitu jangan dijawab. Mending kita lakukan yang lebih afdol daripada Ini itu. berdasarkan pengalaman Ini udah kayaknya. afdol nih padahal saya jawab. Netizen ini saya jawabnya biar afdol. Udah, dengerin dulu bicara Sasam tentang afdol ngomong. dan gak afdol, kita jawab setelah yang satu ini. Ya Jangan kemana, Allah. tetap di Islam itu indah. Jamaah, Alhamdulillah. Jelas kalau Sasam ini kasihan saudara saya Masih ini. kesel Emosi ini. terus.